Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral ulama al-fudala, ma'asyiral asatidah al-kurama, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, dan tak lupa para pengurus Musalla Al-Ikhlas serta panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga adik-adik dari grup qasidah pelantun pujian-pujian kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua malam hari ini mendapatkan berkah dari Allah. Mudah-mudahan senantiasa kita mendapatkan ma'unah perlindungan dari Allah. Dan mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, salah seorang sahabat Nabi yang sangat mencintai beliau, yaitu sahabat Hasan bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau penggubah syair-syair indah, syair-syair yang sangat menggetarkan, baik di kalangan umat Islam saat itu, bahkan juga menakutkan bagi orang-orang kafir Quraisy. Sayyidina Hasan bin Thabit itu kalau digambarkan zaman perang Belanda di Indonesia itu adalah penggubah lagu-lagu kemerdekaan, ya, ibarat demikian. Kita di Indonesia kan kenal lagu Padamu Negeri misalnya, ya, apa lagu-lagu wajib katanya, ya, yang semua itu kalau dinyanyikan dengan nada-nada yang heroik, maka pasukan Indonesia ini menjadi tegar. Tapi tentu berbeda. Kalau Sayyidina Hasan bin Thabit seorang penyair yang sangat luar biasa. Sebelum masuk Islam, beliau ini bikin syair-syair untuk menghantam umat Islam. Kemudian alhamdulillah Allah SWT memberikan hidayah, beliau masuk Islam. Maka diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk membuat syair-syair guna memberikan semangat kepada pasukan-pasukan umat Islam dalam menghadapi orang kafir Quraisy. Tapi di antara syair-syair beliau ini ada syair-syair yang khusus untuk memuji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Nabi Muhammad dipuji oleh para sahabat? Tiada lain karena kesempurnaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, khalqiyah wa khuluqiyah. Khalqiyah itu apa? Tubuh, body, badan, jisim. Wal khuluqiyah itu akhlak atau juga budi pekerti. Mungkin kalau anak zaman sekarang bisa dikatakan orang yang baik budi dan bodinya, ya,
Paham ya? Sekarang kan begitu istilahnya ya, ada istilah-istilah yang disamakan ya. Jadi Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi yang sempurna di dalam urusan budi, maksudnya adalah budi pekerti, akhlak, dan bodinya sempurna di dalam penampilan. Karena saking sempurnanya, maka sahabat Hasan bin Sabit ini kehabisan bahan untuk memuji Nabi. Kalau orang itu masih setengah-setengah, biasanya masih bisa disifati itu. Orang kalau marah setengah-setengah, itu tetangganya bilang, itu loh orang suka marah. Gitu ya. Tapi kalau ada orang itu marahnya itu sampai melempar-lempar batu, sudah tidak bisa dikatakan seperti orang gila. Itu tetangganya bukan memuji atau memuji, tapi lari, Pak. Karena kehabisan cara untuk mensifati marah yang sangat, betul ya, lari itu. Demikian juga orang yang tampannya itu setengah-setengah, itu bisa dipuji. Oh, orang ini badannya begini, tinggi, dan ini dan itu sempurna, bukan sempurna, baik, hidungnya mancung. Tapi kalau orang itu sudah sempurna, maka orang mengatakan ini jangan-jangan malaikat. Itu namanya sudah kehabisan bahan untuk memuji, sudah habis. Paham ya? Ini kebiasaan orang Indonesia seperti itu. Nabi Muhammad SAW ini karena beliau saking sempurnanya urusan budi dan bodi. Budi adalah akhlak, derajat dan segala macam di hadapan Allah. Sedangkan bodi adalah penampilan luar yang tampak dari kita ini. Sempurna. Maka Sayyidina Hasan bin Sabit beliau mengatakan, dan insya Allah ini adik-adik munsyidun ini hafal ini, khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, engkau itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala mubarra'an, terlepas, tidak ada sama sekali, min kulli aibin, dari aib sedikit pun. Aib itu cacat. Tidak ada Nabi Muhammad itu dalam badannya ini cacat, tidak ada. Ya, karena itu bohong orang mengatakan Nabi Muhammad itu rembes, itu bohong besar. Karena Nabi Muhammad ini sempurna. Itu yang menyaksikan adalah sahabat, namanya Sayyidina Hasan bin Sabit. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, engkau itu diciptakan nyaris sempurna, tidak ada sedikit pun celah, tidak ada aib. Mubarra'an itu sepi atau terhindar, min kulli aibin, dari segala aib. Saya katakan aib itu bagaimana sih? Aib itu kalau misalnya saya nyontohkan bapak ini ya, yang ada di depan saya ini. Boleh Pak ya, pakai contoh ya? Atau saya saja Pak? Boleh Bapak ya? Bapak ini tentu beliau kan punya istri, itu istrinya selalu mengatakan, Pak, engkau adalah lelaki yang paling tampan. Betul ya? Betul ya? Tapi kadang-kadang istrinya juga mengatakan, engkau ini paling tampan. Cuman Pak, ada cumannya ini. Ya, misalnya di sininya ada apa ya, ada gatal-gatal misalnya. Cuman bapak ini kena alergi, kan gitu, masih ada cumannya misalnya. Ya, betul ya. Atau bapak ini juga, bapak ini kata istrinya, bapak ini paling ganteng, cuman agak pelit. Ini kan apanya? Ada cumannya ini. Setiap manusia pasti begitu ya. Tapi Nabi Muhammad tidak. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, engkau itu diciptakan mubarra'an, sepi, terselamatkan, jauh dari aib. Ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u, seakan-akan engkau hai Nabi Muhammad diciptakan sesuai dengan keinginanmu.
Coba tadi bapak tadi itu ya, yang sudah tampan ini. Kemudian di sini ada sedikit sakit gatal. Itu kalau ditanya ini, Pak, kalau bapak suruh dimele ini Pak, lahir pakai gatelan apa enggak Pak? Enggak, aku ingin sempurna. Sudah ganteng, enggak gatelan lagi. Itu pilihan manusia. Setiap orang pasti ingin memilih yang paling sempurna. Betul? Ibu-ibu juga begitu tentu. Coba kalau enggak percaya ibu-ibu ini. Ada yang pakai lipstik, betul? Itu karena kepingin sempurna, betul ya? Ada yang pakai bedak, ya ada, dan lain sebagainya. Itu karena ingin sempurna. Andai kata suruh pilih, Bu, kalau ibu boleh pilih lahir itu enaknya gimana? Ininya biasa-biasa saja, bibirnya atau langsung merah gitu, dan pipinya ini kemerah-merahan, jadi tidak perlu beli make up lagi. Apa tiap bulan uang dari bapaknya beli make up separuh gini, atau gimana pilih? Kalau suruh pilih langsung sempurna. Yang gemuk, terlalu gemuk, saya kepingin agak kurusan. Yang terlalu kurus, saya agak gemukan sedikit. Itu kan manusia, ya dah, punya keinginan. Tapi Nabi Muhammad khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka, seakan-akan engkau diciptakan kama tasya'u, seperti yang kau inginkan. Jadi sempurna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau sakit boleh, manusia. Beliau pernah sakit mata, ya. Sakit mata. Kemudian oleh kakeknya itu dibawa berobat sampai di suatu tempat, ketemu seorang, ya kalau di dalam bahasa Arab istilahnya pendeta zaman dahulu kala. Tapi pendeta zaman itu berbeda dengan yang sekarang ya. Itu kan belum ada Islam, ya dah. Jadi masih mengikuti Injil yang lama-lama, ya. Maka tahu ini pendeta, ini anak kecil ini sesuai dengan berita dari Injil akan menjadi nabi. Tatkala Sayyid Abdul Muttalib membawa Nabi Muhammad yang sakit mata. Ya orang sakit mata, gimana sakit mata biasa. Kita sering gak sakit mata? Sering, biasa sakit mata. Maka diajak berobat, di perjalanan ketemu pendeta. Pendeta itu mengatakan, "Hai Abdul Muttalib, engkau jaga, cucumu ini engkau jaga. Kalau engkau ingin tahu obatnya sakit mata bagi cucumu itu adalah ludahnya sendiri." Ya? Kemudian ketahuilah, hai Abdul Muttalib, bahwa cucumu ini kelak akan menjadi orang besar. Maksudnya menjadi seorang nabi dan rasul. Jadi Allah SWT memberi sakit kepada Nabi Muhammad itu sakit mata agar bisa dibawa oleh kakeknya, sehingga ketemu dengan seorang pendeta, yang pendeta itu menerangkan bahwa Nabi Muhammad ini loh calon nabi dan rasul. Bukan berarti mata beliau itu belekan, bukan. Itu yang mengatakan karena nggak pernah ngaji sejak. Paham ya? Jadi Nabi Muhammad ini sempurna. Orang sakit seperti kita. Kita ini sesempurna-sempurna kita sebagai manusia. Pernah sakit kita, dibawa ke dokter. Betul? Begitulah namanya manusiawi, basyariah. Ya kan? Nabi Muhammad itu seperti kita pernah sakit. Tapi Nabi Muhammad itu basyarun, manusia, lakal basyar, tidak seperti manusia pada umumnya. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Seakan-akan engkau diciptakan seperti yang kau kehendaki. Sempurna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada seorang kakek dititipi cucunya sakit, kemudian dibawa pergi berobat. Saya tanya ini kakeknya sembrono ndak ngurus cucunya atau kakek yang perhatian? Perhatian.
Maka kalau ada orang yang mengatakan kakeknya tidak ngurus, ini namanya penipuan publik, kebohongan publik. Tidak sesuai dengan sejarah yang ditulis oleh para ulama-ulama terdahulu. Itu berita atau khobar ada di Tarikh Ibnu Hisham, ada di Nurul Yakin, ada di kitab-kitab besar itu ada, ya, Raudhatul Unuf ada. Ini kitab-kitab sejarah dan masih banyak. Maka kalau orang itu membaca dengan benar, dia tidak akan sampai mengatakan begitu. Tapi berhubung nggak bisa ngaji, tidak pernah bisa ngaji, tidak tahu ngaji, jadi ngaco. Naudzubillah min. Ya ikhwan, itu kita wajib mengenal Nabi kita dengan cara mengenal yang baik dan kita berakhlak yang baik. Setiap kita kan punya ayah dan ibu, betul ya? Kita kepada ayah dan ibu kita saja wajib berbuat baik, menghormati. Ya kalau yang sudah wafat, ya, ayah ibunya mungkin bicaranya dulu masih muda ya. Kalau kebetulan namanya suami dan istri itu kan ada saja pertengkaran, kan biasa kan? Betul ya? Kita juga yang dewasa-dewasa ini kan sudah berumah tangga itu ya. Saya yakin kemungkinan besar pernah terjadi cekcok dengan istrinya walaupun urusan sambal kurang pedas. Betul? Atau sambal terlalu pedas. Kata istrinya, bikinkan sambal. Wah, ini mumpung ada hadiah diskon cabai ya. Kalau biasanya itu 1 on misalnya 2.000, ini 1 on 1.000 misalnya. Berhubung ada diskon, akhirnya 1 on dipakai sambal semuanya. Kata istrinya, mumpung ada diskon cabai, disuguhkan kepada suaminya. Kata suaminya, "Mah, kok pedas sekali, Mah? Mau ngeracun, Mah ya?" Kata istrinya, "Oh enggak, Mah, ini mumpung ada diskon. Jadi untung-untung Papa ini tak berikan yang bagus, mumpung." Ya dah. Ternyata urusan sambal bisa menjadi pertengkaran. Pernah terjadi semacam itu? Walaupun tidak persis-persis amat, tapi terjadi kan di rumah tangga. Betul ya? Betul ya? Permasalahan kalau kita sebagai anak, kalau itu yang rebutan sambal pedas atau tidak pedas itu ayah dan ibu kita. Kita sebagai anak yang sudah ngerti kehidupan, kira-kira perlu kita salahkan atau gimana? Memang mama itu kok tegas, gak bisa, bodoh mama itu. Bapak itu cerewet memang. Gitu kira-kira kita kepada orang tua kita, atau ya itu kan urusan orang tua. Ya kalau itu memang beliau lagi bertengkar urusan sambal, saya akan cari yang lain lah. Kalau gitu cari pecel aja lah, nggak usah sambal. Itu akhlak yang terbaik. Betul? Betul? Itu orang tua kita. Gimana kalau ini Nabi kita ini, Nabi kita yang kelak akan menyelamatkan kita baik di dunia maupun di akhirat. Kalau misalnya, ini misalnya saja, Nabi berbuat salah, misalnya loh, padahal Nabi tidak pernah berbuat salah. Kita sebagai umatnya kira-kira ngeritik Nabi enggak? Apa itu Nabi rembes lagi? La haula wala quwwata illa billah. Salah menurut kita belum tentu salah menurut orang lain. Betul? Tadi suami istri, yang istri mengatakan ingin memasakkan yang spesial untuk suaminya, yaitu bikin sambal, berhubung dapat diskon, maka dapat 1 on harganya murah, tapi ya banyak isinya ya, dibuat sambal. Menurut sang istri itu adalah rasa cinta kepada suami. Betul? Tapi ini kan bener menurut istri, belum tentu bener menurut suami. Salah menurut suami belum tentu salah menurut istri. Ya, jadi salah dan benar itu relatif. Paham ya? Baik.
Saya akan sedikit karena kita bicara tentang Nabi ini harus sempurna ya. Tapi kalau sempurna ini saya bisa tidak pulang sampai 7 hari 7 malam di sini ya. Jadi saya cuplikan. Kalau tadi tentang gimana penampilan Nabi walaupun masih cuplikan sedikit, saya juga ingin menyampaikan yang sekarang ini banyak dikritik oleh orang-orang kafir barat. Nabi kita ini dikritik oleh orang-orang kafir barat. Orang kafir barat di zaman Belanda itu adalah ada orang Belanda yang namanya Snok Hogronya. Insya Allah bapak-bapak yang tua-tua ini ngerti ya. Cuma kalau adik-adik yang terbangan ini saya nggak tahu, paham nggak? Pernah dengar Snok Hogronya? Nggak tahu. Kalau misalnya Messi gitu kenal ya? Oh, Snok Hogronya. Orang Belanda kafir. Orang Belanda kafir. Punya teman namanya Van der Plas. Juga orang Belanda kafir. Dia ini pemikir hebat, orangnya cerdas. Yang namanya Snok Hogronya ini dek ya, saya kasih tahu. Orangnya cerdas, IQ-nya baik. Dia walaupun kafir menghafalkan Quran. Belum tentu kita yang Islam hafal Quran ya. Yang hafal qasidah belum tentu hafal Quran, walaupun ada di antara kita yang hafal Quran. Di samping hafal Quran, hafal hadis. Snok Hogronya pernah ke Saudi, ke Arab, negeri Arab. Belajar keislaman, bahkan bahasa Arabnya ini jos. Apa kata orang sekarang? Jos apa? Jos gandos. Ya. Walhasil luar biasa ini. Snok mengerti, tapi tidak masuk Islam. Bisa ngaji Quran. Ceramah ini kurang lebih ya enak, orang pinter ngerayu dia. Dia mempelajari Islam karena dia orang kafir. Snok Hogronya ini namanya orientalis. Dinamakan apa? Orang orientalis. Apa itu? Yaitu orang barat kafir yang mempelajari keislaman bukan untuk diamalkan, bukan untuk diyakini kebenarannya, tapi untuk dicari barangkali dalam Islam itu ada celah, ada kekurangan. Kalau dinilai menurut standar orang kafir barat itu celah, kurang, nggak standar pemikiran mereka, maka dalam bab itu Islam akan diobok-obok. Contoh misalnya, orang meninggal dunia mempunyai 2 anak, ya, bukan 2 anak, mempunyai 3 anak laki dan 2 perempuan. Amin. Maka pembagian warisnya kan lidzakari mislu haddil unsayain. Anak laki-laki mendapat 2 kali bagian dari anak perempuan. Kan begitu ya. Maka kalau misalnya ada uang 1 juta, gitu ya. Anaknya berapa tadi? Laki 1, perempuan 2. Maka si laki ini mendapatkan 500.000, kan gitu ya. Perempuan pertama mendapatkan 250.000, perempuan kedua dapat 250.000. Ini menurut standar barat namanya enggak adil. Jadi menurut standar barat namanya enggak adil. Sama-sama anak kok, maka diganyang diobok-obok Islam. Islam itu gak bener, bagi warisan juga gak bener, gak beres. Memang Islam itu bukan ajaran yang benar, ajaran yang ngaco. Masa punya 3 anak kok dibagi, yang laki dapat 2 bagian, yang perempuan dapat 1 bagian. Itulah Islam. Karena itu jangan masuk Islam. Ini pekerjaan orang orientalis. Padahal kalau Islam enggak gitu. Orang Islam memahami begini loh. Walaupun si anak laki-laki ini dapat 2 bagian dari anak perempuan, tapi dia berkewajiban. Kalau si adik itu, misalnya kedua orang tuanya wafat ini ya, si adik itu belum menikah, berarti belum punya suami, maka si laki-laki itu wajib menghidupi saudara perempuannya. Paham ya? Kemaslahatan apapun
apapun, bahkan sampai menikahkan ya anak laki-laki, entah kakak entah adik, ya statusnya yang penting anak laki-laki bertanggung jawab terhadap adik-adik atau saudara perempuan. Begitu, karena itu pantas. Kalau Islam bagi anak laki-laki dapat 2 bagian. Karena apa? Bertanggung jawab terhadap anak perempuan, saudara perempuan. Dunia akhirat bertanggung jawab, kecuali kalau saudara perempuannya sudah menikah, barulah suami dari adik perempuan yang bertanggung jawab. Tapi anak laki-laki itu kan ya ingin berkeluarga, menikah. Begitu menikah, dia bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya. Sedangkan anak wanita yang dapat 1 bagian itu, kalau dia menikah, dia ditanggung oleh suaminya. Itulah Islam indahnya, cara membagi. Kalau sudah tahu begitu, berarti pembagian Islam itu nggak salah. Yang salah adalah otak liberalnya kaum orientalis. Kenapa? Nggak ngerti Islam. Paham ya? Nggak ngerti Islam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ini sekarang mungkin yang kalau di saudara-saudara adik-adik ini yang suka di YouTube atau main internet itu ya, itu kalau ada pertanyaan ini ya, kenapa Nabi Muhammad SAW tatkala istri pertamanya yaitu Sayyidah Khadijah wafat, maka beliau menikah dengan Siti Aisyah. Di dalam sejarah dikatakan beliau itu melamar Siti Aisyah tatkala usia 6 atau 7 tahun. Kemudian diajak berumah tangga usia 9 tahun menurut satu riwayat. Ya, walaupun ada riwayat yang lain. Saya bicara ini saja, riwayat ini saja. Ini termaktub juga dalam kitab Bukhari, Imam Bukhari ya, Sahih Bukhari. Itu orang barat langsung menuduh, nabimu itu suka anak kecil. Apa bahasanya? Pedofil. Itu nabimu, nabi yang pedofil. Bukan manusia itu. Gak ada sifat kemanusiaannya. Malu. Itu kata orang kafir barat. Boleh dicek nanti ya, adik-adik ya. Apakah Nabi Muhammad pedofil? Nanti yang menjawab orang-orang barat-barat atau ilmunya orang barat, orang non-muslim yang mengikuti pemikiran-pemikiran barat pasti akan mengobok-ngobok Nabi Muhammad SAW. Ya. Padahal tidak begitu. Bahwa Allah SWT itu perintah kepada Nabi. Nabi itu di dalam riwayat Imam Bukhari mimpi 2 kali, ya, melihat Siti Aisyah. Di dalam mimpi tersebut Siti Aisyah itu dibungkus kain sutra. Kemudian ada yang memberitahu Nabi Muhammad dalam mimpi sampai 2 kali mimpinya itu. Disuruh buka dan dikatakan ini calon istrimu di dalam mimpi tersebut. Kalau kita umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah akan percaya bahwa kitab Sahih Bukhari itu adalah kitab yang benar dan kita meyakini kebenarannya, betul? Karenanya hadisnya maka tatkala dibuka dalam mimpi itu, dibuka kain sutranya, ternyata di situ ada Siti Aisyah. Paham ya? Dalam mimpi tersebut. Dan ar-ru'ya itu apa ru'ya? Mimpi itu termasuk min alamatin nubuwah. Ba'dun min alamatin nubuwah. Sebagian dari tanda kenabian itu lewat mimpi, seperti terjadi pada Sayyidina Ibrahim dengan putranya Sayyidina Ismail. Paham ya? Jadi di antara sekian banyak tata cara Allah menurunkan wahyunya, ada yang langsung dari malaikat Jibril, tapi ada juga yang lewat mimpi. Seperti siapa? Peristiwa perintah menyembelih Nabi Ismail lewat apa? Mimpi. Itu keyakinan umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Paham ya? Kalau sudah itu keyakinan, mau dikatakan apapun oleh orang, ya sudah itu keyakinan kita. Tidak perlu diprotes. Yang nggak mau yakin ya sudah kufur aja, nggak yakin. Betul?
Saya nggak yakin Nabi saya itu namanya Muhammad bin Abdillah, nggak yakin kok. Ya sudah, terserah kamu. Ya, mau nabinya namanya Ting Suan Kong misalnya, terserah. Tapi kalau kita umat Islam meyakini siapa? Nabi kita adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan begitu ya? Ya, namanya keyakinan. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, tatkala Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diberi mimpi oleh Allah 2 kali, ternyata yang dilihat adalah Siti Aisyah. Maka begitu Nabi Muhammad bisa berkomunikasi dengan ayahnya Siti Aisyah, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, maka dilamarlah. Setelah itu diajak berumah tangga, ya. Ada riwayat yang mengatakan berapa? 9 tahun. Dan 9 tahun itu namanya bagi orang perempuan usia balik. Sebagian wanita itu maaf udzur atau haid itu usianya 9 tahun. Ya, kalau laki-laki, ya, kalau sudah usia 15 tahun keluar sperma atau tidak keluar sperma, itu sudah namanya umur baligh. Kalau berapa? Sampai 15 tahun, ya. Andai kata ada, apalagi zaman sekarang ya, kalau kita melihat berita-berita itu kan naudzubillah min dzalik ya, banyak, bahkan anak TK aja memperkosa, kadang-kadang gitu ya. Atau anak SD kan ada begitu ya. Berarti anak-anak zaman sekarang ini sebelum usia 15 tahun sudah banyak yang balik. Ya enggak? Kenapa? Ya karena bisa makanan, lingkungan, hormon, banyak. Jelas ya? Di tanah Mekah itu tanah panas. Menurut sebagian penelitian ilmu kedokteran, kalau seseorang itu hidup di negeri panas, maka lebih cepat baliknya daripada orang yang hidup di pedusunan yang sejuk. Begitu. Ya. Ini bisa dibuktikan dengan penelitian, namanya ilmiah. Kalau zaman dahulu kala, orang kota itu lebih cepat pubernya daripada orang desa. Kalau sekarang berhubung listrik masuk desa, TV masuk desa, handphone masuk desa, sama aja desa dengan kota. Ya, tapi begitulah keadaan masyarakat. Ya, ya ikhwan. Jadi sebenarnya yang terjadi menurut para ulama, Siti Aisyah tatkala diajak berumah tangga, hidup satu rumah, kumpul suami istri, itu beliau sudah mengerti. Beliau itu sudah balik. Paham ya? Itu satu. Jadi dari segi usia cukup, 9 tahun itu cukup menurut kaidah bahwa orang wanita itu terkadang haid ada yang usia 9 tahun. Paham ya? Berikutnya ada lagi, karena beliau ini diberi otak yang cerdas, IQ yang sangat luar biasa Siti Aisyah. Coba kalau tidak percaya tanya ibu-ibu, ini daerah mana ini? Cilebut. Ada enggak ibu-ibu yang hadir di sini ini hafal 500 hadis? Ada enggak? Tidak ada. Siti Aisyah lebih dari 1000 hadis. Kalau dibandingkan ibu-ibu Cilebut nggak ada apa-apanya ibu-ibu. IQ-nya maksudnya. Beliau ini seorang wanita, ya, merawat atau apa ya? Ya merawat suaminya, apa namanya istilahnya? Kalau rumah tangga itu bukan merawat ya, istri meladeni kata orang Jawa apa ya? Melayani suaminya. Dalam riwayat begitu, ya masak, ya mencuci baju dan lain sebagainya. Tapi bisa hafal 1000 hadis. Ini orang maaf ya, orang nggak ngerti ilmu atau orang cerdas ini. Saya nggak bisa mengatakan bodoh itu gimana rasanya ya. Gimana ini? IQ-nya rendah atau IQ-nya super ini Siti Aisyah ini. Super. Saya tanya sekarang bapak-bapak, nggak usah ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir ini, ada enggak yang hafal 1000 hadis? Coba ngacung-ngacung di sini saya tes. Wong saya aja yang
ceramah ini nggak bisa hafal kok. Ya, berarti apa? Siti Aisyah dengan kita ini lebih cerdas beliau. Paham ya? Loh, kalau beliau cerdas dalam ilmu, apakah beliau itu kekanak-kanakan? Ya enggak. Jangankan di zaman Siti Aisyah, jangankan beliau ini kan Nabi Muhammad sebagai suami yang membimbingnya. Ada lagi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, imam kita, itu hafal Quran usia 7 tahun. Kemudian menghafalkan hadis sampai pada saat usia 12 tahun diperintahkan oleh gurunya, yaitu namanya Imam Malik, untuk menjadi mufti. Padahal usianya baru 12 tahun. Itu di zaman sama Imam Syafi'i sudah generasi keberapa itu? Tempat barangkali begitu. Lah ini Siti Aisyah mendapatkan berkatnya mukjizat Nabi. Tiap hari hidup bersama Nabi. Nabi berdoa yang ngamini itu Siti Aisyah. Kurang apa Siti Aisyah ini? Gak ada celahnya beliau. Karena itu sungguh sangat menyakitkan kalau orang mengatakan apa? Siti Aisyah ini apa? Usia 6 tahun dinikah kok senang-senang. Diajak berumah tangga 9 tahun kok bergembira. Itu apa itu? Ini orang yang ngomong ini karena pikirannya jorok terhadap Siti Aisyah. Jahat orang ini. Kalau orang Islam Ahlussunnah wal Jamaah pasti memberi apa? Pemahaman. Oh begitu, dipelajari. Ya dah. Coba sekarang ibu mengatakan, ya apa Siti Aisyah? Orangnya ini dianggap aib dalam kutip ya, kurang ajar, memalukan, atau luar biasa? Luar biasa. Siti Aisyah luar biasa. Gak ada orang zaman sekarang yang seperti Siti Aisyah, gak ada. Siti Aisyah ini mulai kecil jadi rujukannya orang di sana itu. Tatkala Siti Aisyah berumah tangga dengan Nabi, maka kalau ada sahabat-sahabat yang tidak mengerti apa yang dimaksud Nabi, khususnya wanita-wanita itu, tanya kepada Siti Aisyah. Jadi sumber hukum. Loh, kalau dikritik kan sama dengan orang-orang kafir barat, orientalis itu. Siti Aisyah dikritik karena menikah dianggap pedofil. Karena Nabi Muhammad dianggap menikah sebagai orang pedofil, dapat Siti Aisyah yang masih kecil yang langsung senang-senang dengan pernikahannya. Ini kan kalimat-kalimat jorok ini, kalimat-kalimat apa ya? Kurang ajar lah kepada Nabi Muhammad dan kepada Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Kalau kita alhamdulillah itu ibu kita, wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istri Nabi itu adalah ibunya umat Islam. Kalau kita kepada ayah dan ibu kita nggak suka bicara buruk untuk mereka, walaupun mungkin tetangga kita ngata-ngatain ayah dan ibu kita ya karena suatu permasalahan, kita sebagai anak pantas nggak kita berkata-kata buruk kepada orang tua kita? Nggak pantas. Ini anak yang namanya durhaka, kurang ajar. Kalau ada orang mengaku Islam kemudian berkata buruk kepada Nabi dan kepada istri Nabi, yang dikatakan wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istri Nabi itu ibarat ibu-ibu mereka umat Islam, maka yang mengkritik Siti Aisyah adalah ini umat tapi durhaka. Durhaka. Na'udzubillah min. Dan jangan ikuti. Tak pantas dia mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, wong nabinya aja dikritik. La haula wala quwwata, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya. Jadi kalau kita mencintai Nabi itu ya yang benar-benar kita sholawat alhamdulillah, betul? Terus kalau menceritakan tentang Nabi, itu kita menceritakan keburukan-keburukan Nabi kalaupun ada, atau yang baik-baik. Yang baik-baik. Karena apa? Keburukan Nabi itu nggak ada kecuali menurut standar orang kafir yang ada di barat.
Bukan ada di barat saja, di mana-mana orang kafir kalau membicarakan Nabi masih ada dikatakan buruknya. Jadi kalau ada orang mengatakan Nabi itu berbuat buruk, ini sebenarnya kata-katanya orang kafir. Karena itu kita jangan sembarangan ya. Kalau bicara tentang Nabi, jangan sembarangan. Ya, loh, apa benar Nabi itu bersifat buruk? Kita katakan menurut kaum kafir Quraisy, iya Nabi bersifat buruk. Bahkan Nabi dituduh sebagai kahin, tukang tenung. Nabi itu sahir, tukang sihir. Itu sampai bicara orang kafir Quraisy. Dilanjutkan dengan orang kafir-kafir sekarang. Maka kalau ada orang yang mengkritik Nabi dengan pembicaraan buruk seperti itu, ini tiada lain melanjutkan tuduhan-tuduhan orang kafir Quraisy dan orang-orang kafir orientalis Barat. Sekarang di Indonesia, di beberapa tempat negara-negara yang lain lagi musim penyakit, namanya penyakit liberalisme. Liberalisme itu adalah orang-orang yang pemikirannya sama dengan orang-orang orientalis, atau bisa dikatakan kepanjangan tangan kaum orientalis. Ya, maka mereka sebarangan kalau menyifati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillahi min. Nabi Muhammad itu basyarun lakal basyar, manusia tapi bukan seperti manusia pada umumnya. Beberapa sahabat mengambil keringat Nabi, ya, itu diambil karena baunya harum. Ada salah seorang sahabat mengumpulkan keringat Nabi, kemudian ketahuan oleh Nabi. Ditanya, kenapa kamu mengumpulkan keringatku? Katanya, untuk aku jadikan atur itu minyak wangi bagi keluargaku. Keringat Nabi. Ya, kenapa? Karena harum. Kalau keringat kita gimana keringat kita? Apalagi habis bekerja, yang anak-anak, adik-adik habis main bola, gimana keringat itu? Itu pakai sabun aja nggak hilang apanya ya. Ini Nabi lain. Kenapa? Manusia yang khusus. Allah menciptakan Nabi Muhammad itu sebagai manusia yang khusus. Tidak ada duanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajahnya aja komarun seperti apa? Bulan apa namanya? Purnama, merekah. Ya. Dan itu terjadi pada saat Nabi Muhammad ini lahir, cahaya Nabi Muhammad sudah tampak. Menurut ulama-ulama salaf Ahlussunnah wal Jamaah, walaupun diingkari oleh orang sekarang, ya, walaupun ada yang mengingkari. Paham ya? Gimana? Ini banyak hadis menerangkan tatkala ibu Nabi Muhammad SAW melahirkan, maka ibunya itu melihat bahwasanya roa itu nurun, apa? Cahaya. Adha'a kusyurus Syam, yang sampai cahayanya itu menyinari negeri Syam. Negeri Syam itu Syria. Jadi negeri Syam itu Syria. Syria dengan Mekah itu kalau sekarang barangkali ini ya, kalau kita naik mobil itu bisa 3 hari 3 malam baru sampai ke Syria, Pak. Kalau Jakarta Malang aja cuman sehari setengah ya. Berapa? Kalau lewat tol ya. Lewat tol berapa jam? 12 jam. Sana itu ya tol semua karena jalannya padang pasir semua, gak ada yang sempit di sana ya. Ya, itu 3 hari 3 malam barangkali begitu. Jadi jauh. Tapi subhanallah, walaupun jauh, begitu Nabi Muhammad itu lahir, maka ada sinar yang terang benderang sampai ibu dan bidannya, ada bidannya ya, dan bidannya itu kaget melihat sinar mentari ini. Sinar apa? Sinar yang muncul tatkala Nabi Muhammad lahir. Maka beliau berdua antara ibu Nabi Siti Aminah dengan bidannya itu heran melihat, loh kok bisa kelihatan ya istana-istana di negeri Syam yang ribuan kilometer, ratusan kilometer. Itu kenapa? Karena
cahaya yang mengikuti Nabi lahir itu menyinari dunia. Ya. Maka kata Imam Syauqi dikatakan, wulidal huda fal kainatu diya'u wa famuz zamani tabassumun wa thana'u. Wulidal huda, lahirlah Nabi al-Huda, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberi petunjuk. Wulidal huda fal kainatu diya'u, maka seluruh dunia ini bercahaya. Wa famuz zamani tabassumun, seakan-akan bibirnya zaman tabassumun, tersenyum, wa thana'u, dan memuji Nabi. Itu Asy-Syauqi, Imam Syauqi itu penulis sudah zaman lama ini, ya, penyair. Mungkin kalau bapak-bapak pernah, zaman ibu-ibu ini orang yang lama pernah mendengar lagunya Umi Kalthum. Pernah ya? Kalau adik-adik ini tidak paham, yang tua-tua ini ada Umi Kalthum dari mana? Mesir, ya ada. Itu suka melakukan syair-syairnya Imam Asy-Syauqi. Salah satu dari karya Imam Asy-Syauqi. Jadi orang lama ini, Pak. Bukan orang yang lahir kemarin. Enggak. Ya, Imam Syauqi mengatakan wulidal huda, telah lahir Nabi al-Huda, fal kainatu diya'u, maka dunia ini bersinar. Kenapa? Karena sinarnya Nabi Muhammad bisa menyeluruh dunia. Itu persaksian dari ulama-ulama salaf ahlus sunnah wal jamaah. Bukan orang kemarin sore, bukan tokoh kemarin sore, bukan kiai yang baru tampil, bukan, tapi imam-imam terdahulu. Kalau sekarang tidak ngerti kalau Nabi Muhammad itu begitu lahir cahayanya bersinar, bukan kiai itu, bukan, karena tidak ngerti ilmu. Masalahnya nggak mau ngaji yang benar. Kadang-kadang orang itu bisa bicara tapi tidak bisa baca. Ya dah, bisa baca tapi baca koran, bukan baca kitab ulama terdahulu. Nah sekarang kadang-kadang ilmunya belajar benar sama syekh, tapi syekh Google. Syekh siapa? Syekh Google. Jadi sudah salah semua, nggak baca riwayat-riwayat ulama-ulama terdahulu. Rusaklah jadi. Lah kalau begitu, ada orang yang ngaco, pembicaranya ngaco, kemudian dijadikan kiblat, jadikan idola. Kira-kira kalau lahir, misalnya satu orang suka mencaci maki Nabi, satu orang ini mencaci Siti Aisyah, ya enggak percaya, bahkan menuduh Nabi dengan segala macam tuduhan. Kemudian punya murid, sebut aja muridnya 10 misalnya, dan muridnya 10 ini percaya kepada dia. Kira-kira di kampung itu atau di tempat itu ada berapa orang yang tidak percaya tentang kehebatan Nabi, tidak ngerti tentang mukjizat Nabi. Kalau Nabi sebelum jadi Rasul ada keistimewaan namanya irhasot. Istilahnya apa? Irhasot. Gak percaya. Kira-kira sudah berapa? Dia sendiri ditambah 10 orang. Berapa jadinya? 10 orang, 11 orang yang gak percaya dengan irhasot. Itu kalau 11. Kalau 100, berarti sekian banyak diajari untuk tidak percaya terhadap Nabi. Na'udzubillah min. Padahal kita ini kalau maulid Nabi diajari apa? Mengenal kehebatan Nabi. Betul? Betul? Kalau bapak-bapak disuruh pilih, ibu-ibu suruh pilih, ya, suruh mencaci maki Nabi atau memuji Nabi seperti ulama-ulama terdahulu? Memujilah. Berarti ibu ini akalnya sehat. Alhamdulillah. Yang akalnya nggak sehat itu mencaci Nabi. Maulid Nabi itu mestinya adalah menceritakan kehebatan Nabi. Kalau maulid Nabi untuk mencaci, menggunjing Nabi, ini berarti bukan maulid Nabi. Ya, naudzubillah min dzalik. Paham ya? Paham ya? Karena itu mari bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik juga, khususnya yang muda-muda ini, jangan sembarangan lah kalau mengaji. Walaupun ada orang itu begini, saya ini kerja tuh ribet, kerja ini mulai pagi, pulangnya malam, ngantuk. Daripada ada ngaji ya, saya lumayan lah bisa ngaji lewat YouTube katanya. Betul, ya dah? Betul. Kalau dapat ustadz-ustadz mubalik yang bener. Benar? Benar?
Tapi kalau belajar sama YouTube, gak kenal. Pada orang-orang yang salah, wah rusak ya. Rusak. Alhamdulillah bapak-bapak ini ahli maulid Nabi. Saya yakin berarti ini ahli sunnah wal jamaah. Betul? Tapi kadang-kadang kita salah klik, akhirnya mengatakan, kamu ada maulid Nabi apa itu bid'ah. Betul? Ada yang begitu. Bapak-bapak dan ibu-ibu kalau di kampung ini ada jamaah tahlil, betul? Ada kumpulan jamaah tahlil ada? Kalaupun enggak, kalau ada kematian bikin tahlilan enggak? Tiba-tiba datang belajar di YouTube, ya YouTube, hatam di YouTube. Tiba-tiba dia mengatakan, ada apa Pak? Sampai anda ngapain ada tahlilan sana? Itu bid'ah, sesat bapak-bapak, besok masuk neraka. Pikiran neraka yang bawa kuncinya dia, Pak. Betul. Itu sebenarnya ajaran Nabi itu, tahlilan. Kita ini bisa, umat Islam sebenarnya wajib tahu. Minimal ustadz-ustadznya itu harus tahu dalil-dalil. Walaupun dulu nggak perlu Pak dalil-dalil itu, karena tokoh-tokoh kita, kiai-kiai kita zaman dahulu kala itu terpercaya. Hanya ayo diajak tahlilan, terpercaya. Mereka zaman dulu kala tidak pernah bohong. Mereka ini orang-orang yang amanat zaman dahulu kala itu Pak. Ya tidak pernah mencaci Nabi Muhammad, tidak pernah kritik Nabi Muhammad. Tidak ada kiai-kiai zaman dahulu kala mengatakan Nabi Muhammad itu rembes, yang nggak ada. Yang anti tahlil enggak, cuman ayo tahlilan, enggak perlu sama dalil. Bukan berarti ulama-ulama dulu enggak ngerti dalil, enggak. Tahu Pak. Tapi ngapain sih? Biarlah yang kerja-kerja. Ya. Itu dulu yang ingkar-ingkar itu, yang gampangnya yang Wahabi gitu aja. Ya. Yang anti maulid, anti tahlil namanya apa? Wahabi. Itu masih ada di Saudi sana Pak, jauh Pak. Di Riyadh sana Pak. Belum masuk di Indonesia. Paham? Karena itu kiai-kiai zaman dahulu kala nggak perlu, nggak banyak yang nulis dalil. Demikian juga yang orientalis. Ini anak cucunya Van der Plas sama anak cucunya Semogogronya itu masih ada di Belanda sana loh Pak, di barat sana. Jadi tidak perlu dikaji. Tapi sekarang enggak. Sekarang Wahabinya itu jadi tetangga kita. Kadang masjidnya dekat masjid kita. Itu adalah sesat karena bikin tahlil, itu zikir berjamaah, itu istighotsah, semuanya gak ada dalilnya. Padahal zaman sekarang kita bisa kok menjawab semua tuduhan-tuduhan sesat atau bid'ah itu, kita bisa. Jangan khawatir Pak, saya aja punya tulisan dialog Sunni Wahabi gitu ya. Jadi Ustaz harus jelas ya. Saya punya tulisan namanya buku Dialog Sunni Wahabi. Itu dialog antara saya dengan orang-orang Wahabi. Kalau mereka bertanya, apa hukumnya tahlil? Saya katakan itu perintah Nabi. Kok bisa? Ya. Nabi bersabda, "Iqra'u Yasin ala mautakum." Bacakan surat Yasin untuk mayit kalian. Ya. Terus kita katakan, orang tahlilan itu ngapain sih? Baca apa? Baca apa orang tahlilan? Yasin kan? Masa baca komik? Kan enggak. Kalau baca komik nanti yang rembes-rembes itu nanti jadi baca komik. Jadi liberal-liberal itu. Tapi tahlilan baca Yasin. Perintah Nabi, Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakan surat Yasin untuk mayit kalian. Nabi enggak ngasih keterangan apa dibaca sebelum orang itu mati. Boleh. Tatkala nazak boleh. Apakah tatkala hari pas meninggal dunia ya dibaca Yasin? Boleh. Atau besok, yaitu tetap mayit kok. Walaupun besok mayit enggak mayit, tetap bacakan Yasin pada mayitmu. Sudah dikubur mayit enggak Pak? Mayit. Sudah seminggu mayit enggak? Mayit. Tidak, bebas kok Nabi. Cuma Nabi mengatakan Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakan surat Yasin untuk mayit kalian. Yang sudah tahunan di kuburan mayit atau bukan? Mayit. Yang nggak boleh kan bukan Nabi. Yang melarang itu Wahabi, bukan Nabi. Yang melarang itu, ngapain kamu tahlilan sampai 7 hari? Itu yang melarang bukan Nabi Pak. Nabi cuma perintah, kamu baca surat Yasin, bebas, pilih mana saja. Gak ada
Aturannya bebas, mau tiap hari bebas, seminggu sekali bebas. Mau hari ke-7, hari berapa? 40 ke 100, bebas. Nabi beri kebebasan. Yang larang-larang itu cuman orang Wahabi. Apa Nabi kita Wahabi? Enggak kan? Jadi kita tetap tahlilan, biar saja Wahabinya menggonggong, kita tetap tahlilan. Ya, gitu ya. Banyak. Kalau mau bacakan semua, mau cari dalil yang apa ini? Maulid Nabi, banyak maulid Nabi. Rasulullah itu merayakan maulid Nabi. Dan kalau Rasulullah puasa hari Senin, ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau puasa hari Senin? Beliau mengatakan, fihi yauma wulidtu. Pada hari Senin itu aku dilahirkan. Maulid jadinya kelahiran Nabi. Karena Nabi memperingati maulidnya pada setiap hari Senin, beliau dengan tata cara berpuasa. Nah kita boleh enggak dengan cara seperti kita? Boleh. Kenapa? Nabi itu syukur kepada Allah. Ya enggak? Nabi itu berpuasa karena merasa syukur kepada Allah karena diri beliau dilahirkan di hari Senin. Apakah tata cara syukur pasti puasa? Enggak. Boleh kok cuma mengatakan alhamdulillah. Boleh enggak? Boleh. Orang tasyakur bersedekah boleh enggak, Pak? Boleh. Orang tasyakuran ngaji boleh enggak? Boleh. Siapa yang larang? Nabi enggak larang, Allah enggak larang. Yang larang orang Wahabi. Ya enggak? Jadi yang larang-larang itu bukan syariat. Ya, yang larang itu enggak ngerti syariat. Kalau kita duduk, ayo duduk. Ayo buka kitab. Ini kitabnya. Begitu mestinya. Kalau berani, ya enggak? Tapi kalau saya, monggo kapan terjadi, kapan setelahnya. Walhasil dalil-dalil itu kalau kita cari ada semuanya. Ada semuanya. Ada yang lucu, Bu. Ini orang tua kita ya, bapak-bapak kita, ibu-ibu kita ini memberi ajaran hikmah tanpa dalil, walaupun itu ada dalilnya. Dulu kita masih kecil, masih muda. Saya nggak tahu zamannya anak-anak muda sekarang ini, saya nggak tahu ya. Bapaknya atau ibunya masih seperti orang tuanya dulu enggak? Itu kalau sudah waktu menjelang maghrib, apa namanya di sini? Kalau orang Jawa bilangnya sorop. Kalau orang Jakarta ini bilang apa? Orang apa ini Bogor ini bilang apa? Hah? Menjelang apa? Apa Pak? Sangkala. Sandekolo. Oh sandekolo itu menjelang maghrib. Oh ya sandekolo. Wah ini bahasa baru sih. Sandekala. Kalau waktu sandekala menjelang maghrib itu kalau punya anak baik laki-laki maupun perempuan yang masih bisa dikatakan remaja lah, usia 10 tahun sampai 15 tahun itu, kalau duduk-duduk di depan pintu dikatakan nak masuk aja nak, nanti kamu diculik oleh wewe gombel. Tahu wewe gombel? Mak lampir lah gitu ya. Kalau sekarang lebih terkenal dengan mak lampir ya, hantu maksudnya. Pernah dengar gitu? Adik-adik sudah masih pernah dengar? Alhamdulillah. Kalau sudah pernah dengar ini berarti ada kemajuan ini. Itu apa ada dalilnya? Ada. Dikira cerita aja enggak. Wewe gombel itu apa sih? Hantu kan? Hantunya orang Indonesia itu apa saja? Pocong, apa lagi? Kuntilanak, genderuwo. Tahu genderuwo? Yang gondrong itu loh genderuwo, tak pernah mandi, tak pernah sisiran, hitam kelam, ya dah. Ya, yang menakutkan namanya apa? Genderuwo, ya. Itu genderuwo. Apalagi? Walhasil banyak antara lain namanya apa tadi? Wewe gombel. Saya nggak tahu orang sini ngerti wewe gombel apa enggak. Pokoknya itulah hantunya orang Indonesia. Ya. Kalau hantunya orang Cina apa? Vampir. Betul? Masuk orang Barat juga hantunya apa? Vampir. Kalau orang Bali hantunya leak dan lain sebagainya. Cuman ringkes itu semuanya setan. Betul? Setan hantu itu kana minal jinni, itu dari bangsa jin. Paham ya? Yang kafir, wah rajanya namanya iblis.
Iblis itu hebat Pak, cerdas. Bahkan iblis pernah menempati surga Pak, hebat. Cuman kurang ajar ini iblis ini, tidak taat kepada Allah. Ya, namanya sombong. Tatkala disuruh sujud pada malaikat, tatkala diperintah sujud pada Nabi Adam, maka si iblis tidak mau. Aba wastakbaru wa kana minal kafirin. Maka dia ini aba, enggan, wastakbaru dan sombong, wa kana minal kafirin, maka dia termasuk orang kafir. Jadi iblis itu kafir karena sombong. Punya anak cucu, ada yang gondrong, namanya apa tadi? Gendruwo kata orang sini ya. Itu bahaya jadi ya. Hati-hati loh ya, lo ketemu sama yang gondrong gendruwo itu ya. Naudzubillah min dzalik. Itu ada ceritanya Pak. Kalau kalian begitu apa tadi sorok tadi lupa saya orang sini bilang sandekala. Kalau waktu sandekala menjelang maghrib, engkau duduk di depan pintu, awas lo ya. Kalau diculik sama wewe gombel, suaminya namanya genderuwo. Suaminya apa selingkuhannya ya? Hati-hati katanya. Itu di dalam hadis diterangkan makruh. Bahkan kalau urusan sholat itu haram. Seseorang sholat ba'da sholatil asri, setelah sholat asar menjelang maghrib itu hukumnya haram sholat sunnah. Ya kan? Kenapa kok haram sholat sunnah setelah asar? Maksudnya setelah sholat asar. Kenapa? Karena di dalam hadis yang lain dikatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa orang yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari kalangan kaum itu. Nah, dalam riwayat dikatakan iblis dan anak cucunya apa saja tadi? Mak lampir, gendruwo, apa lagi ya tadi? Potongan, ya dah. Pokoknya tadi hantu-hantu itu, setan-setan itu semuanya sujud ke matahari tatkala matahari itu terbenam. Karena itu para ulama mengatakan haram keluar rumah, ya, karena ditakutkan menyerupai gendruwo-gendruwo tadi itu. Paham? Itu dalilnya. Jadi tidak ngarang ulama-ulama dulu, cuman tidak pernah cerita dalilnya apa. Cuman kalau waktunya menjelang maghrib, kamu jangan keluar rumah, nanti diculik wewe gombel itu istrinya dan gendruwo gondrong itu suami. Paham ya? Jadi semuanya dalilnya. Kalau kita mau mencari, masalahnya kita ini agak males mencari. Betul? Kalau suruh cari uang, rajin. Suruh cari ilmu, ini yang diundang 1000, yang datang 50 sudah bagus. Betul ya? Makanya diumumkan sholat Jumat. Sholat Jumat diumumkan, yang hadir 1000 yang jamaah. Nanti insya Allah malam nanti ada pengajian, atau besok malam ada pengajian. Yang dengarkan 1000 Pak, tapi karena males, maka yang datang cuma 100. Ya lumayan lah, alhamdulillah datang 100 daripada datang 15. Sudah sangat bagus 100. Begitu ya. Itulah umat Islam zaman sekarang di akhir zaman. Karena itu alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT yang malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Walaupun sudah semakin malam, tapi kita masih semangat ya. Walaupun bapak-bapak dan ibu-ibu semangat, seneng ya, seneng ya. Ya, saya yang bicara seneng. Ya, sudah terlalu lama. Karena itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan ini perjumpaan bukan yang pertama dan terakhir kali. Mudah-mudahan silaturahim kita dicatat oleh Allah SWT sampai kita ketemu di padang mahsyar bersama Nabi Muhammad SAW, digiring bersama beliau masuk surga, dipimpin sampai kita ini benar-benar menjadi hamba Allah yang kelak bisa bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali itu dari saya.
Kalau ada kata-kata canda saya, gurau saya yang kurang tepat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.